Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini kita membahas lagi mengenai Ventian ya. Pasti ada bertanya, Ventian kok diulang-ulang? Bukan diulang-ulang ya. Jadi buat teman-teman tuh harus bisa menyadari ya. Ventian charger itu tidak bisa kita langsung membuka ini cocok sama ini atau hasilnya seperti ini, tidak bisa. Namanya charger itu ketika kita menggunakan misalkan salah satu handphone kita Oppo ya, belum tentu cocok, tapi bagi pengguna Xiaomi bisa cocok atau pengguna Samsung bisa cocok. Jadi beda-beda. Lain hal ya kita membahas, kalau kita membahas laptop ya, laptop jelas ya, deskripsinya itu jelas ya. Itu tidak digunakan untuk apa-apa ya, laptop langsung kita buka, kita lihat programnya ya, speknya ya, RAM-nya, SSD-nya, segala macamnya ya kan, clear gitu loh. Kecuali dia mau menggunakan charger, pasti dia pilih-pilih charger mana yang cocok ya, wattnya ini bisa nggak, yang ini bisa nggak. Pasti kalau charger itu pasti dia melihat penyesuaiannya. Makanya itu ketika saya uh, unboxing charger ini, wah ada yang ngomong katanya paling sok tahu. Lu bukan paling sok tahu, lu memang belum tahu. Bilang sok tahu. Ya kan banyak kekurangan. Saya itu pasti banyak kekurangan, nggak mungkin enggak. Makanya itu ketika saya unboxing ini dan mereview singkat, ada masukan. Salah satu contohnya ya, masukan itu saya terima kasih yang kasih masukan kalau ini sudah power delivery 3.2. Tapi bisa dicek ya, di kolom deskripsinya penjualan itu tidak menampilkan 3.2. Tuh, ya kan? Kalau tidak salah malah eh, 3.0 dia kasihnya. Sementara ada yang kasih masukan ke saya di kolom komentar 3.2 bisa. Makanya judul yang kemarin sebelumnya ini, saya karena saya videonya sudah saya buat, makanya di eh, apa timelinenya itu saya tulis bisa PD 3.2 gitu loh ya, karena saya dapat masukannya terlambat gitu loh, makanya saya tampilkan di situ. Nah ini sekarang saya mau menunjukkan bahwa ini bisa 3.2 gitu loh ya. Satu itu, kedua masalah kabel sakti. Nah itu kan nggak bisa kita langsung buka ini langsung bisa untuk kabel sakti yang seperti apa. Ya nggak bisa, orang ini barang baru, baru buka, ya kan. Terus habis itu langsung on the spot kita ngecek. Ya kalau ngecek satu persatu di skip 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 nanti gini kan, kalau on the spot dilihat langsung itu kan enak gitu loh. Kalau saya lebih suka seperti itu. Seandainya yang maunya cepet-cepet mungkin di tempat lain silahkan. Kalau saya lebih suka ya memberikan itu kayak dosen gitu loh. Istilahnya ya. Ya kalau kalau nggak kayak dosen, kalian misalkan nih saya kasih materi aja, nah belajar sendiri, nah itu kan lain hal. Itu berarti dosennya nggak kerja. Kalau saya lebih suka seperti itu bro ya, jadi saya lebih suka mengamati sama-sama, kita minta pendapat ya kan teman-teman, eh, apa namanya, yang menemukan misalkan 3.2 seperti ini saya tunjukkan 3.2-nya saya tunjukkan. Jadi biar tahu ini kebenarannya 3.2 itu seperti apa, benar apa tidak. Nah itu makanya saya tunjukkan ini, itu loh ya. Nih jadi Ventian ini, wah kalau saya bilang ya, untuk protokol FIS iPhone 17 juga sudah muncul ya. Ntar aduh malah mati ya. Jadi cakep saya bilang. Oh, bukan sok tahu, malah saya dibilang sok tahu.
Nah, ini dia lihat nih. Ya. PD 3.2 sudah ada UFCS-nya 63 watt. Oh, iya kan? Kan saya dikasih masukan di kolom komentar itu. Terus saya balik bertanya, "Oh, yang bener, Bro." Nah, kan saya gitu. Jadi saya menekankan supaya apa namanya? Ada interaksi. Loh, saya lebih suka interaksi karena itu pengetahuan. Duh, saya tuh bingung yang mengomentari seperti itu pinternya kayak apa. Tapi ya nggak apa-apa ya, biarkan saja, nggak usah digas, saya cukup ya, terima kasih, saya bilang gitu aja. Nih, aduh, ini kabelnya kurang panjang. Nah, nih dia PD, ini kelihatan ya, tuh yang atas ya, PD 3.2, kelihatan ya. Nah itu 140 watt PPS UFCS. Nah, deh. Ntar, nah ini saya klik. Nah, ini dia. Ya, dia sudah FVS tuh ya. Nomor 2 dari bawah tuh. Ya, PPS 150, PD Power Delivery 3.2 yang warna oranye ini. Nah, ini baru saya ketahui karena kenapa? Waktu ketika saya unboxing, ya namanya unboxing itu kan on the spot ya. Kita kan nggak tahu detail-detailnya ya, belum tahu karena kita kan hanya untuk memastikan charger ini berjalan bagus, berjalan normal, tidak yang seperti abal-abal ditunjukkan 140 watt tapi masuknya cuman 14 watt. Nah, mungkin nolnya kepencet 1 gitu kan. Jadi tulisannya 140 padahal 14 watt. Itu kan charger abal-abal. Nah, kalau ini sudah sesuai ya sudah. Nah, ini yang saya kasih masukan dari teman kita itu, saya ucapin terima kasih karena kasih tahu saya kalau ini bisa PD 3.2. Kita coba yang yang port yang kedua ya. Nah, bisa 3.2. Itu power delivery terbaru, Bro, ya. Bukan saya sok tahu, ya memang kenyataan. Kenyataannya gitu loh. Dan ini bisa sudah support untuk apa namanya ini, punya iPhone 17 ya yang menggunakan IPS itu sudah support. Oh, ini yang ke apa namanya? Yang apa namanya ini? Yang port C2-nya juga sama ya, tuh lihat tuh. UFCS-nya juga 63 watt. UFCS-nya tinggi loh ya. Biasanya kalau punyanya apa tuh Anchor itu hanya 33 watt. Ventin yang 70 watt ya juga 33 watt. Ini 63 watt. Oh. Mantap. Tuh. Saya tunjukin lagi tuh. Ini pot yang C2. Jelas ya. Kita sampai selesai. Tuh. Kita klik ya. Tuh. FVS, PPS. Ya. Bro Wilujeng, ini PPS-nya sudah jelas ya. Nah, kalau kita ini 3.2, kalau kita coba di mana? Pakai ini ya, itu nggak muncul. Karena ini hanya di 3.1. Mungkin kalau bisa di-upgrade, ya saya belum tahu. Memang saya nggak tahu. Itu ngomong apa adanya memang nggak tahu, bukan sok keminter. Itu loh bro ya. Jadi saya itu kalau misalkan pas lagi unboxing ada kekurangan, ada tidak ketahuan, ya dikasih masukan, bukannya itu loh ya. Paham ya, clear ya. Untuk PD 3.2-nya sudah clear ya. Nah, sekarang saya dapat masukan lagi. Katanya kalau pakai kabel sakti yang orange itu di 1.2 itu bisa. Nah, ini yang saya juga kagum gitu loh. Ada banyak teman-teman yang baik-baik itu saya rasa di
channel saya itu banyak banyak banget ya, dia kasih masukan ke saya. Cuman saya kabelnya ini di tempat saya beli sudah tidak ada lagi gitu loh. Persoalannya di situ. Kalau tempat lain saya ndak anu ya, ndak bisa bertanggung jawab ya. Nah, kalau di sini yang tempat saya beli, saya berani tanggung jawab karena saya sudah komunikasi langsung. Hanya saja mungkin dia sibuk sehingga tidak order-order lagi barang seperti ini. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Nah, ini kalau kita menggunakan kabel biasa, nah ini sebentar, ini kok bisa gini? Bentar. Nah, ini kalau kabel biasa, nggak yang orange gini, sebentar. Misalkan saya ambil kabel sakti yang I2C lah, ya, yang jarang saya pakai sekarang ya. Nah, ini dia akan restart restart. Bentar. Nih, saya tunjukin. Tuh, bentar. Tuh, mengulang. Nah, ini tampilannya nanti dia marah. Bentar. Tuh, ngamuk dia. Nggak mau. Memang muncul Superfook, tapi 1 detik. Ya, nanti saya teskan semua ya untuk pengecasannya. Nah, ini kalau pakai ini tuh bisa. Sebentar, nyoloknya jangan sampai keliru. Sukanya yang keliru kok. Heran aku. Nih, kita colokin nih. Ini dia tersenyum. Tuh. Ya, tuh. Ya kan? Smile gitu loh. Ya enggak? Jalan. No restart. Iya enggak? Nah, kalau penggunaan portnya nanti semua nanti saya akan praktekin seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini ya. Oh ya, mungkin nanti ada yang bertanya, coba apa? Mi turbo. Ya, saya coba ya. Sebenarnya nanti saya coba semua sih, ya. Oh, sudah 92 ini. Saya kosongin dulu. Tuh, no restart. Ya kan? Mungkin pot yang kedua, ini C1, ini C2 ya. Aman sentosa. Tuh. Ya kan? Koma desimal ini udah 92. Ya kan? Artinya apa? Saya dapat masukan dari teman-teman gitu loh. Karena kan nggak mungkin kabel segini banyak saya coba satu persatu dalam keadaan pembuatan video unboxing, ya kan? Kan nggak mungkin. Wah, coba malah nanti dibilang sok pinter, gitu loh ya. Jadi paham ya? Sekarang kita eksekusi pengecasan secara bersamaan seperti apa kejadiannya. Nah, hampir lagi saya kelupaan ya kan. Nah, itu kan wajar ya. Namanya manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, itu kan sesuatu hal yang wajar gitu loh ya. Jadi kita saling membantu, saling support. Nah, itu bagus. Saya senang kalau teman-teman tuh banyak banget ya di channel saya itu kalau mau komentari saya yang lucu-lucu lah, yang ada lagi Bang Benny itu, setiap detik saya tuh diperhatikan. Begitu salah, tes langsung masuk di kolom komentar. Duh, kacau itu. Nah, ini ada lagi yang menanyakan, loh, kok saya kan sebelumnya sudah mengomentari ini ya, ada kelemahannya dari sisi display ya. Displaynya itu kok cepet hilang apa nyalanya ya. Nah, terus dikasih tahu. Itu saya terima kasih sekali ya. Yang kasih tahu saya kalau ini bisa dirubah ya menjadi screen on gitu loh. Ya, screen on. Nah, itu loh ya. Nih, screen on. Ini kan bisa
Kalau bentar, mana nih? Bentar. Nah, kalau screen off ini ya, sebentar aja dia langsung Sleeping Beauty gitu loh ya. Sebentar aja Sleeping Beauty. Nah, terus habis itu yang eh, video shot saya itu langsung dikomentari, "Loh, kok sekarang sudah bisa nyala terus bang?" Nah, makanya itu saya kan dapat masukan. Nah itu loh, dapat masukan. Ini kalau di sini ini kita pindah jadi screen on. Nah ini nyala terus gitu loh, paham ya? Jadi nyala terus. Malah saya seneng kalau nyala terus seperti ini. Cuman memang sih kalau kita misalkan di sini, sepertinya dia akan pindah ke depan gitu loh, tidak bertahan di sini gitu loh ya, sepertinya. Nah ya kan, dia pindah ke depan. Nah misalkan kita sudah menunjukkan suhu seperti ini ya, nanti dia beberapa detik akan balik ke depan gitu loh. Saya di itu, nah ini saya dikasih masukan gitu. Nah kalau teman-teman lagi ada pendapat mengenai ini, mengenai charger Ventian ini, kasih masukan di kolom deskripsi. Cuman saya waktu ini bener-bener rekor ini. Kalau saya itu kan ada dua tempat ya, Ventian flagship store sama satunya apa saya lupa. Untuk yang warna hitam ini langsung sold out ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah order lewat saya ya. Karena memang saya tahu order lewat saya kan ketahuan itu, ya kan? Ya nggak tahu dia lewat video saya atau lewat gimana, tapi kelihatan barangnya itu habis yang hitam. Tinggal ada yang silver. Nah, saya sih lebih suka yang hitam kalau untuk Venten ini ya, Venten yang ini. Seperti itu. Paham ya? Jadi eh, terima kasih yang sudah order lewat saya. Oke, lanjut. Jadi ini kebetulan sudah apa? Berapa persen sini? Nah ini 20-an ya, 20 lebih. Ini yang ini sudah merah ya. Ini sudah merah ya. Sekarang kita coba untuk ngecas ya. Apakah restart? Katanya restart kalau ngecas ya. Saya ya jadi penasaran juga. Ini saya masukkan ya, satu handphone ke satu handphone laginya ya, dan dia bisa ngejalanin sampai 23 watt. Ya memang ini kecil-kecil ya. Ya kalau kita ngeceknya seperti ini kan kita hanya memikirkan bagaimana restart atau tidak. Kan kita cari restart atau tidaknya ya. Ini 13 watt sama 8 watt. Saya rasa ya nggak mungkin restart ya, kecuali mungkin kalau digunakan untuk apa, kabel sakti ya memang dia 12 itu C12 itu nggak bisa ya, kecuali pakai kabel ini ya, kabel kita gunakan aja ya, kita pakai kabel oranye ya ke yang ini, yang mana ini cuma masuk 8 9 10 watt, ini masih 14. Coba kita pakai yang ini ya, ini bisa masuk berapa watt ya. Ntar, jadi kita butuh restart apa enggaknya gitu kan. Ini yang ditarik ini tapi tujuh ini keliru lagi, nanti di komen sama Bang Benny lagi nih. Ntar kita colokin ini ya, port C satunya ya, C satunya. Ini terus kita coba ke yang 45 watt ya. Ntar kita pakai ini ya, biar kelihatan ya, pakai ini. Nah, ntar jadi ketahuan masuknya. Nah ini dia.
Kira-kira restart. Nah, ini kan udah 28%, masih 28. Nah, ini masuk 34 ya. Nah, ya, 31. Sekarang kita tambah ini ya. Tambah pakai kabel sakti tapi yang di C3. Kabel sakti yang satunya ya, karena dia ini marah kalau kabel sakti yang tidak berwarna, dia tidak suka yang warna hitam seperti ini kayaknya itu dia. Kita coba ya, ntar mana nih? Nah, ini. Ngerestart ini. Tetap aja ngerestart loh. Tapi bisa ya masuk ya. Apa namanya? Masih tetap 32 wattnya ya. Tuh. Bisa. Ini turbo ya. Ini ntar kita, ini biar tulisannya mendatar ya. Ini bisa masuk 12, 13, 14, 17, 18, 20. Nah, ini cocok ya. Jadi yang C3 sama C1 kabelnya berbeda-beda ya. Walaupun restart. Nah, ini kita tunggu aja merestart apa enggak. Tapi yang jelas waktu dicolokin pertama kali ya restart ya. Ini bisa ngambil 55 watt ya. 29 C1-nya 29, ini C1, ini C3 26. 26 27. Ini 25 di sini ya. Totalnya 56 watt. Oh. Ya kan? Nah, screen-nya saya onin. Ya, kalau screen di onin ya berarti dia nyala terus gitu loh. Ya. Nah, ini kita cari celahnya di mana sekarang 22.15 ya. 22.15 kita tunggu perjalanan ini akan merestart atau enggak. Begitu merestart nanti saya kasih tahu. Tapi kalau enggak merestart ya berarti berjalan lancar seperti biasa kan? Enggak ada yang harus diragukan. Itu waktu itu yang berkomentar restart tuh pakai handphone apa ya? Saya lupa ya. Kayaknya Xiaomi sama Oppo. Ya, nah ini pas ini Xiaomi sama Oppo. Ya. Ini bisa ngambil 61 watt ya. Kelihatan ya? Ya kan? Nah, jadi gitu ya. Ini saya tunggu dulu ya. Saya skip ya. Tapi paling enggak saya tambahin ini ya. Saya tambahin power bank ya. Pengecasan di port C2 ya. C2. Jadi biar wattnya itu ngambilnya gede, dia nanti di tengah perjalanan merestart apa enggak ya. Ini kalau dicolokin ya merestart memang. Ini setiap dicolokin pertambahan untuk daya, untuk perangkat lain merestart. Ini merestart. Ya. Merestart ya. Ya kan? Tuh. Nah, ini merestart malah bentar. Ini kok enggak Superfooknya enggak jalan sebentar. Oh, jalan. Udah 26. Ini Mi turbonya malah nggak jalan. Tapi dia bisa masuk 16, 17. Wow, ini 81, ini 94 ya. 94 ya. Nariknya ya, dayanya ya. Tuh, 86. Warnanya udah merah ini. Udah merah berarti dia sudah empot-empotan ya karena mengeluarkan daya cukup besar ya. Ya. Ini ke power banknya juga gede. Berapa ini power banknya? Power banknya ini berarti C2 35 watt, C3 26, sementara C1 nya malah 19. Nah itu ya. Ini kita akan jeda sebentar ya. Setelah itu saya akan tunggu di menit keberapa akan muncul restart. Karena katanya pengecasannya restart. Kalau saya sih, ini sampai mau ke 100 ya. Kalau saya rasa sih nggak mungkin merestart ya. Ini udah 26 nariknya. Kebetulan lagi kosong semua ya. Ini 28%.
28, ini di bawah 20 tadi, ya. Jadi biar kelihatan, ini udah mantap, ini formasinya mantap sebenarnya ya. Daya yang ditarik sudah cukup banyak, ya, ya kan? Pakai kabel ini memang nggak ada restart ya, pakai kabel orange ini ya. Terima kasih loh yang kasih info ya. Saya sendiri nggak tahu itu bisa dapat info seperti ini, ternyata bisa. Nah, begitulah namanya kabel sakti ya. Kabel sakti itu walaupun sakti itu ya nggak sempurna ya. Kenapa saya bilang nggak sempurna? Karena tuh satu yang utama, pihak pabrikan. Nah, istilahnya pihak pabrikan itu kayak MotoGP ya. Kayak misalkan Oppo, Xiaomi, Vivo atau yang lainnya tidak mengeluarkan kabel itu gitu loh ya. Jadi ini sifatnya independen itu loh ya. Karena independen itu jadi kita harus memaklumi kalau ada siklus restart seperti itu harus dimaklumi. Nah, caranya ya kita mencari solusi gimana, apakah benar restart atau tidak, dipraktekin. Nah, ini contohnya kayak saya ini gitu loh ya. Kita tunggu nih. Saya ini dari tadi ngomyang itu belum ada restart sama sekali ya. Sama sekali belum ada restart kecuali saya colokan pengisian ulang ya. Ini saya cabut, misalkan saya cabut terus nyolok lagi, itu merestart ya. Tapi selama perjalanan kita tadi berbicara gini ya tidak ada restart. Berapa menit nih berbicara kita nih tadi? Sekitar 3 menit ya toh, nggak ada restart sama sekali. Apa kita tunggu sampai 5 menit nanti ada yang ngomel seperti itu. Ini makanya itu saya bingung, serba salah gitu loh ya. Ini nggak ada restart ini ya kan. Tapi kalau saya tunjukkan secara on the spot, ini serba salah ya, ya kan. Nah tuh lihat tuh, wow, wattnya jauh, mantap kok ya kan. 100 mau dipolin 140 nanti saya colokan di sana nanti ya. Itu periode apa, setelah pengecekan ini ya, nanti kita coba colokin satu perangkat 140 watt bablas itu seberapa kekuatannya. Oh, ini masih sejuk ya, nggak ada panasnya. Jadi kita tunggu dulu. Jadi ternyata ini ada menitnya ya, menit kita menggunakan gitu ya, menggunakan pengecasan ini ya. Nah ini sudah 30 menit ya, saya ngecasnya ternyata. Ya, ini kan ada tuh 30 menit nih. Nah, ini ya. Jadi saya ngecas ini ada apa nih? Saya ngecas ini, nah ini masih ngecas ini ya, masih ngecas nih, tuh. Ya kan? Tidak ada restart sama sekali loh ini. Nggak ada restart, makanya saya bingung itu. Ya. Ini masih lancar jaya seperti ini. Ya kan? Tuh. Ini sudah 30 menit ya. Nah, ini sekarang saya lihat ini ya. Tadi merah ini masuk berapa persen nih? Hah? Tuh. 64%. Oh, sudah 64% ya. Cepet tuh. Ya. Ini sudah berapa? Tuh. Ya kan? Ntar. Oh ini nih. Ntar. Oh. Tuh. 71% malahan ini. Ya kan? Nah, itu loh ya. Jadi buat teman-teman ya, ini saya ngecas tidak ada restart sama sekali. Ya, saya bingung ini. Ya kan? Tidak ada restart. Tidak ada restart sama sekali dari tadi itu, semuanya lancar. Nggak ada restart sama sekali. Ya kan? Makanya saya jadi bingung ini. Ya, ini berjalan semua, masih berjalan pengecasannya dan tidak ada masalah sama sekali. Sama sekali nggak ada restart. Ini sudah berarti 32 menit. Tidak ada restart itu gimana? Ya. Jadi harus pakai
Memang kalau seperti tadi sebelum waktu kita ngecas pertama, kita colokin ya memang restart. Iya, itu ya memang umum lah, umum ya. Ada yang nggak restart ada, tapi ya sebenarnya kalau restart seperti itu sebenarnya tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau misalkan pas ngecas restart 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 ya, katanya seperti itu. Nah, saya tuh bingung. Kok bisa ngecas restart restart restart? Ya kalau misalkan kayak kemarin pakai kabel sakti, memang ininya ndak mau ya memang iya ada ketika kita menggunakan kabel sakti dicoba sendiri, kabel sakti yang hitam ya, di C1 C2 itu mengalami restart, iya itu baru restart yang nggak bener. Tapi kalau restartnya dicolokin pencolokan C1 terus C2 mengalami restart, C3 mengalami restart, per portnya itu loh ya, kalau kita gunakan itu wajar, nggak ada masalah gitu loh. Yang restart itu kalau berulang kali aku mencoba gitu loh. Nah itu oh, bisa bikin masalah. Tapi kalau seperti ini, perjalanan daripada pengecasan ini ya, ini 34 sekarang ya, itu udah ada masalah sama sekali ya. Ya, suhunya sekarang tinggi ya. Ini 46 derajat Celcius ya. Wah, ini keren ya. Jadi di sini ada ditunjukkan suhunya ya. Bentar. Aduh. Suhunya di sini tertulis 46 derajat Celcius. Kita nggak perlu pakai peralatan ngetes gini lagi ya. Ini sudah keluar petunjuk suhunya gitu loh. Nah, itu loh ya. Nah, ini menit pengecasan juga muncul ya, 35 menit ya. Dan itu tidak ada masalah semua ya. Ini sudah mencapai 71%, sementara yang ini sudah mencapai 76%. Ya ini belakangan ya, karena ini 64% ya. Karena ini nyoloknya belakangan kan. Nah, itu loh. Jadi saya sampai sudah menjalani ini 35 menit belum ada restart sama sekali, kecuali ketika saya sudah ngecas ini terus saya beban menambah beban ya dengan mencolokkan power bank ini, itu ada restart iya gitu loh ya. Tapi kalau semata-mata perjalanan sudah berjalan seperti ini ngecas sampai istilahnya ini sudah mencapai 36 menit, itu tidak ada satu kali pun mengalami restart ya. Jadi buat teman-teman yang di kolom komentar kasih penjelasan kalau dia ngecasnya katanya restart restart terus, itu saya ya jadi bingung, saya harus pakai apa supaya restart, karena saya praktekin tidak ada restart sama sekali gitu loh ya kan. Gitu loh. Clear ya, sudah ya penjelasan saya semua ya, dan praktek langsung ini sudah kita istilahnya on the spot ya ini ya, tidak ada restart sama sekali, kecuali ya saya tegaskan lagi, kecuali restartnya itu kalau kita mencolokkan perangkat lagi, kita colokkan satu lagi, itu mengalami restart ya. Tapi kalau sudah berjalan, sudah colok semua, tidak ada satupun merestartnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video pemahaman tentang restart Ventian 140 watt ini, dan ternyata tidak terjadi, serta ulasan mengenai kabel saktinya menggunakan kabel sakti warna oranye berjalan lancar. Nanti saya mencari lagi yang warna seperti ini supaya untuk dipadukan dengan Ventian ini. Saya kira cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.